Pernah nggak sih kamu mikir begini, orang miskin itu kerja keras, tapi kenapa mereka tetap miskin seumur hidupnya? Bangun pagi, kerja banting tulang, pulang malam, tenaga habis, tapi rekeningnya tetap kosong. Sementara ada orang lain yang dari lahir udah kaya, kerjanya kelihatan mudah, tapi uangnya nggak ada habis-habisnya. Kok bisa ya? Ada yang bilang itu karena orang miskin malas, ada juga yang bilang karena mereka boros. Ada juga yang percaya, ya itu sudah takdir. Tapi benarkah demikian? Apakah benar semua itu cuma soal rajin atau enggaknya? Jawabannya tidak sesederhana itu. Karena faktanya, ada penjelasan ilmiah tentang hal ini. Dan sistemik kenapa kemiskinan terus berputar seperti lingkaran setan. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Jebakan kemiskinan. Bukan soal malas, tapi soal akses. Istilahnya poverty trap. Ini adalah situasi ketika orang miskin sulit keluar dari kemiskinan. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena sistem tidak memberikan ruang untuk berkembang. Coba kamu bayangkan, gaji UMR Jakarta di tahun 2024 saja itu sekitar 5 juta rupiah. Tapi untuk biaya hidup, mulai dari biaya kos yang sekitar 1,5 sampai 2,5 per bulan, biaya makan 3 kali sehari sekitar 1,8 juta, biaya transportasi 500.000, listrik, air, internet sekitar 500.000, pulsa, kebutuhan pokok lainnya 300 sampai 500.000, cicilan motor atau yang lainnya biasanya 700 sampai 900.000. Kalau kita totalin pengeluarannya itu sekitar 6-7 juta per bulan. Sementara gajinya cuma 5 juta. Artinya apa? Minus dari awal. Nabung mustahil. Belajar skill baru atau bayar kursus lupakan. Setiap hari hanya cukup buat bertahan hidup, nggak ada ruang buat bertumbuh. Barang yang sama, harga yang lebih mahal buat orang miskin. Karena nggak bisa beli tunai, akhirnya harus dicicil atau kredit. Contohnya, motor harga awalnya sekitar 15 juta, kalau dicicil bisa jadi 22-25 juta. Kenapa? Karena ada biaya bunganya, biaya administrasi, dan tambahan lainnya. Dan ini terjadi bukan karena orang miskin boros atau gengsi, mereka cuman enggak punya pilihan. Dan lebih parahnya lagi, kalau telat bayar, kena denda, kalau gagal bayar, barang ditarik, padahal itu motor dipakai buat kerja. Jadi ironis banget, orang yang uangnya paling sedikit justru bayar paling mahal. Orang kaya beli tunai, selesai. Masih ada sisa buat investasi, liburan, atau modal usaha. Tekanan finansial bisa melelahkan otak kita. Orang miskin sering dinilai suka ambil keputusan aneh. Gaji pas-pasan tapi malah beli HP mahal. Masih punya utang tapi tetap nongkrong. Namun, menurut riset yang dilakukan oleh Princeton University, ini bukan soal bodoh atau impulsif. Ini soal beban mental yang terlalu berat. Dalam ilmu psikologi, ini disebut sebagai cognitive load atau beban pikiran. Bayangkan setiap hari harus mikir, bulan ini bisa bayar kontrakan atau enggak? Kalau anak sakit bisa beli obat atau enggak, besok masih bisa makan atau enggak, atau yang lainnya. Otak kita jadi overhead, dan ketika otak dipaksa,
mikir bertahan hidup setiap hari, maka kapasitas buat mikir jangka panjang jadi turun drastis. Peneliti menemukan orang yang sedang stres karena masalah ekonomi bisa kehilangan sampai 13 poin IQ-nya, setara dengan kurang tidur semalaman atau mabuk ringan. Oleh sebab itu, keputusan yang dibuat jadi impulsif. Bukan karena enggak tahu, tapi karena enggak sanggup mikir panjang lagi. Kenapa growth mindset sulit dimiliki orang miskin? Kamu pernah dengar motivator bilang, punya mindset sukses, berani ambil resiko, dan keluar dari zona nyaman. Tapi pertanyaannya, gimana caranya ambil resiko kalau satu kesalahan saja bisa bikin nggak bisa makan besok? Beda dengan orang kaya, gagal bisnis, masih punya tabungan, masih bisa tinggal di rumah orang tua, masih bisa bangkit. Orang miskin, gagal sedikit, bisa kehilangan rumah, kehilangan kerjaan, bahkan kehilangan akses pendidikan anak. Mereka hidup dalam mode bertahan, nggak bisa mikirin masa depan karena hari ini saja sudah sulit. Lingkungan juga menentukan nasib. Banyak yang lupa satu hal penting, di mana kamu lahir dan dibesarkan sangat menentukan peluangmu. Anak dari keluarga miskin, sekolah seadanya, akses belajar terbatas, lingkungan nggak support, susah cari panutan atau mentor, sementara anak dari orang kaya dapat pendidikan terbaik, ikut kursus sejak kecil, akses ke guru privat, komunitas sukses, dan lingkungan yang ngasih inspirasi. Jadi, nggak heran menurut penelitian dari Brookings Institution, anak yang lahir miskin punya kemungkinan 70% akan tetap miskin seumur hidupnya. Bukan karena enggak kerja keras, tapi karena memulai dari titik yang sangat berbeda. Tekanan sosial, budaya, dan dogma agama. Kadang, tekanan bukan datang dari luar, tapi dari komunitas sendiri. Ketika ada satu orang yang mau naik kelas, lingkungan bisa jadi nggak support. Dicap sombong, dibilang lupa daratan, ditarik mundur kayak fenomena crab mentality. Kepiting dalam ember yang saling tarik biar nggak ada yang bisa keluar. Ditambah lagi, dogma religius seperti nggak apa-apa miskin, yang penting masuk surga. Kaya itu ujian, mending miskin tapi ikhlas. Padahal, miskin enggak otomatis masuk surga. Kaya juga enggak otomatis masuk neraka. Dan seringkali, kemiskinan justru bikin seseorang lebih dekat ke tindakan beresiko seperti mencuri, berbohong, pinjaman berbunga tinggi, bahkan kehilangan nilai moral karena tekanan hidup. Jadi, glorifikasi kemiskinan itu sangat berbahaya, karena itu bisa membuat orang pasrah dan berhenti untuk berjuang. Jadi kesimpulannya adalah, ini bukan salah mereka, ini adalah salah sistemnya. Orang miskin kerja keras, iya, tapi sistemnya enggak ngasih mereka akses seperti pendidikan mahal, pekerjaan berupah rendah, harga barang lebih mahal karena cicilan, tekanan mental setiap hari. Dan ketika mereka gagal, nggak ada jaring pengaman. Sementara orang kaya punya warisan, koneksi, dan modal dari keluarga. Startnya udah jauh lebih di depan. Jadi kalau ada yang bilang, asal kerja keras pasti sukses, itu cuman bullshit. Iya, ada yang bisa keluar dari kemiskinan, tapi itu pengecualian. Dalam statistik, itu disebut sebagai outlier. Bukan bukti bahwa sistemnya adil,
tapi bukti bahwa yang berhasil itu sangat sedikit. Kalau kamu lagi berjuang dan hidupmu rasanya berat, ingat, ini bukan salahmu, tapi salah sistem yang enggak adil. Tugas kita bukan cuma kerja keras, tapi juga cari celah di tengah sistem yang timpang. Kalau sistemnya nggak ngasih jalan, kita harus bikin jalannya sendiri. Dan kita harus sama-sama sadar, kemiskinan bukan takdir, tapi masalah sosial yang bisa dan harus diperbaiki. Oke, terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.